Ar-Rahmanir Rahim. Wah, enak tuh kayak sedihnya. Yang dengar senang dipuji gitu kan. Nah, tapi jadinya ria. Tapi ketika menyampaikan, walaupun orang itu bacaannya belum terlalu fasih, tapi ayo dong sholat masjid berjamaah, ya kan? Ayo dong kita belajar bersedekah. Oh, lo baru belajar Islam kemana aja udah ngajak-ngajak gitu. Saya udah dari dulu saya itu udah pernah pesantren, ya kan? Saya jebolan pesantren. Jangan anggap remeh. Saya tuh tahu masalah gitu-gitu. Nah kan? Tapi itu dia. Begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru azan kan gitu kan. Bentar dulu kan ada sholat akhir waktu, awal waktu, ya kan, tengah waktu, boleh dong. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya itu berbagai argumen disampaikan. Oleh karenanya, ketika kita sholat pribadi itu bagus, ya. Sholat buat pribadi itu bagus. Tapi ketika kita mengajak orang lain, jangankan orang lain, anak kita, istri kita aja kadang-kadang menentang. Kalau kadang-kadang kita diajak, kalau subuh bangun gini, wah apa aja dah, seperti itu kadang-kadang, ya kan? Nah itu seperti itu. Memang untuk istiqomah ya di jalan Allah itu perlu waktu yang lama, ya kan? Dan perlu usaha yang cukup keras, cukup kontinu, ya kan? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kalau orang mau istiqomah ya di jalan Allah, jangan takut ya, jangan khawatir. Malaikat akan menjadi teman kita, ya kan, menjadi kawan kita. Di malam ini tuh malaikat tuh bisa ribuan loh di sekitar kita, ini gak sembarangan, ya kan. Malaikat itu ikut ngaji, ikut mencatat segala macam kegiatan kita ini, ya kan. Nah itu, maka ketika kita di jalan Allah itu memang penuh dengan tantangan kali-kali, tapi jangan khawatir, Allah akan menjadi teman kita, ya kan. Allah akan menemani kita, dan Allah akan menemani kita sampai mana? Surga, ya kan. Nanti balasannya wa absyiru bil jannah, ya kan. Beri kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau kita dicaci maki, misalnya Pak Bram nih, lo baru belajar agama kemarin, gua ngajak-ngajak sholat lo. Misalnya di Pangkalan nih, ayo udah waktunya sholat, kita sholat dulu nih. Bentar lagi lo ada tarikan misalnya, wah tinggalin ya, kita sholat dulu misalnya. Siapapun pasti ditentang oleh temannya sendiri. Lo baru belajar kemarin sudah gaya lo, sholat macam-macam. Orang mau sholat mau rasanya masing-masing, kan gitu kan? Pribadi, mau sholat terserah gua. Ya, mau nggak gua katanya. Kata saya juga kan dulu gini, Allah aja nggak berisik, kalau saya nggak sholat, lo berisik kan? Saya dulu pernah ngomong gitu kan? Katanya Allah aja nggak berisik, lo berisik, kayak gitu. Nah itu ada yang begitu tuh pendapatnya. Banyak Pak. Iya kan? Istiqomah itu berat ya. Berat. Istiqomah itu boleh mudah di lidah, tapi jadi orang soleh juga berat. Iya. Ya, walaupun namanya Pak Soleh kadang-kadang. Saya pernah dengar begini nih. Setan itu akan berusaha membuat kita salah. Tapi ketika setan gagal membuat kita salah, maka setan akan berusaha membuat kita merasa baik. Merasa benar. Nah, itu yang lebih bahaya lagi. Kanan depan ditembak semua kan? Iya coba. Lo hebat lo katanya. Orang lain bilang, keimanannya enggak hebat lo takwanya di kampung ini paling top. Paling terkol. Ibadahnya luar biasa. Lo udah sedekah banyak, ilmu udah banyak, tausiah udah banyak. Ini itu juga ada kadang-kadang timbul. Nah itu. Jadi ke depan belakang ditembak semua sama dia. Setan juga berarti. Masya Allah. Setan akan berusaha membuat kita merasa baik, benar. Itu juga bangga dengan begitu juga ujub, ngeri. Iya. Ya coba. Kita bisa terjebak ujub, ria. Iya itu lebih ngeri lagi kadang-kadang. Jadi orang istiqomah luar biasa. Iya. Makanya ada orang salah tapi nggak merasa dirinya salah. Nah itu. Jadi gini. Dulu itu. Ada cerita, bukan cerita kejadian nyata ya. Seseorang yang ketika hidup dia merasa jadi pengurus masjid, DKM, ketua yayasan segala macam ya, dan itu merasa dia sering marah-marah,
ke jamaah, ke anak, ke orang-orang mana itu, dia itu selama ini itu yang dilakukan benar. Padahal orang lain yang dimarahin itu tanpa salah apa, jadi sakit hati kan kadang-kadang. Banyak orang dimarahin, kadang servis lah, sapam lah, siapalah, marbot lah gitu kan. Tapi dia memarahi orang itu nggak pernah merasa salah. Akhirnya keburu meninggal, belum sempat minta maaf ke orang-orang yang didolimi itu. Masalahnya ini istrinya juga nggak mau ngomong, maafin ya suami gua kalau ada salah. Dan seakan-akan istrinya juga mendukung bahwa perbuatannya suami itu benar, nggak pernah salah sama orang. Oh ternyata di belakangnya ngomong yang ngedumel, yang ketika dia mati yang rasa seneng banyak. Ternyata di tempat ibadah aja orang masih bisa melakukan maksiat. Iya, gitu maksudnya gitu. Nah itu yang viral di Aceh, di atas ininya masjid begini, Apaan? muda. Oh, itu mah gini beda. tangan gini doang. Lo nggak punya HP ya. Jadi ngerinya Viral begitu. itu yang di Aceh. Dosen Sehingga- bener udah. Saya ini termasuk orang yang sering didolimi waktu di masjid. Orang-orang yang mendolimi saya meninggalnya lebih cepat. Begitu saya pindah kerja itu udah pada mati. Dan mimpiin saya kondisinya di sana seperti apa. Itu sampai seperti itu loh. Bukan saya ngarang cerita ya. Itu Imam, kejadian Imam. benar. Ini capean kali ya. Iya. Kasihan lu. Ya mungkin artinya gini bahwa kalau kita merasa benar padahal kita salah tapi kita merasa benar, dan ketika Siksa itu pada. didukung oleh istrinya atau nggak pernah, Pasti disiksa oh pada. maafin ya suami saya kalau ada salah-salah, nggak pernah ngomong begitu sama orang-orang. Seakan-akan suami gue itu paling benar, padahal ternyata yang didolimi dengan lidahnya banyak. Maksudnya bener, cuma caranya yang salah. Itu akhirnya apa? Kebawa ke akhirat, kebawa ke alam kubur, belum sempat minta maaf sama orang-orang didolimi. Nah itu ngerinya di situ. Iya. Oleh karena itu, ya kalau kita pernah berbuat salah sama orang mungkin lewat lisan, langsung minta maaf, maafin ya kalau saya tadi emosi gitu ya. Iya. Itu langsung kalau bisa, gak usah malu-malu, gak usah merasa gue kan yang tua, gue kan senior misalnya, dia yang minta maaf, gak usah seperti itu. Tapi ketika namanya di dalam satu ruangan, satu pekerjaan kadang ada masalah, kadang-kadang yang apa kan sering itu terjadi kayak gitu, kesal. Nah itu kita kalau seandainya kita Udah mau kelar. tiba-tiba nggak sengaja keluar kata-kata yang kurang bagus, langsung kalau sudah reda kita langsung minta maaf. Maupun tadi yang saya nggak ini, cuma minta maaf itu cukup berat sekali, apalagi orang itu posisinya lebih di atas ya kan, finansialnya lebih bagus, jabatannya ini kan kadang-kadang orang ngomong mau minta maaf kepada opus boynya itu malu gitu. Padahal itu bisa juga lebih tadinya itu. Nah itu jangan sampai waktu dia meninggal belum minta maaf. Nah kasihan kayak gitu. Mudah-mudahan ya kesalahan-kesalahan kita yang tidak disengaja ini dihapus dengan sedekah kita. Amin. Ya, Amin. dihapus dengan sholat berjamaah kita kan gitu kan. Amin. Karena Nabi mengumpamakan sholat 5 waktu itu barat di depan rumah kita ada sungai ya kan. Terus kita mandi sehari 5 kali, kira-kira bersih nggak? Wah, Mudah-mudahan bersih, walaupun mungkin sejelek-jeleknya orang mandi nggak pakai sabun, nyemplung doang kucuk-kucuk, mendingan daripada yang nggak mandi sama sekali. Pak Imam jangan bilang nggak pakai sabun, tersinggung sambil saya tuh. Gimana? Dia nggak pakai sabun, tapi pakai abu gosok. Jahat banget malu. Bukan lebih jahat dari lu, bro. Sebenarnya gitu. Abu Jalil. Abu Jalil. Tapi ternyata benar kata Ustaz Arjun, ternyata di mana-mana ayat ujung-ujungnya sholat, sedekah, iya gitu bener ya. Jadi bersolat dan berzakatlah, infaklah, sedekah gitu. Jadi Berzakat itu bukan Jakarta Pak Imam. nyambung. Gitu. Hampir Mas Areni sering bacain terjemahnya ini ya, dari surat pertama sampai sekarang surat Lagi itu 7. lagi. Sering itu terulang-ulang. Sholatlah. Sedekahlah. Mungkin ini pelajaran yang termudah di Fisabilillah itu nggak usah belajar tajwid terlalu puyeng-puyeng, nahwu terlalu puyeng-puyeng mungkin gitu ya. Ambil aja sholat sedekah itu udah cukup. Laksanakan itu. Mungkin ternyata kuncinya daripada ayat Al-Quran sebenarnya itu. Kalau sudah nanti sholat sedekah, Allah akan memperbaiki akhlaknya, kan gitu kan, dikit-dikit kan. Yang tadinya keras jadi mulai hatinya dilembutkan Allah, kan gitu kan.
Iya begitu. Insya Allah seperti itu. Kalau sudah dilembutkan Allah, hati kita mudah tersentuh. Kalau ada orang susah di depan kita, bawaannya kita kepingin nempelengnya bukan nempeleng bang. Salah. Ada orang pengemis kata Pak Arjun, bukan maaf ya Pak, lagi ini. Itu cuman gitu doang. Tapi kalau orang yang hatinya tersentuh, 5.000 lah, 1.000 lah, 2.000 syukur-syukur lebih dari itu kasih. Daripada ada orang 1.000 cuman ngomong doang. Wah, lu masih muda lo mengemis gitu kan. Itu Ustadz Arjun cepet dia mah. Kata satu orang masih 50.000. Nah, kata pengemis lebih baik orang yang satu orang itu, ya kan, ngasih 50.000 buat beli padang, nasi padang masih sisa, kayak gitu. Tapi kalau Pak Imam cerita sedekah memang benar, ada kejadian tukang ojek tuh, cuma tiap hari Jumat doang dia gratis tuh. Makan nasi Buat kumus. penumpang, iya buat Iya. penumpang. Nah, Sekarang contoh. bisa Sebagai beli, tukang ojek. dibeliin sama orang motor X-Max. Mas. Karena Allah Iya. mudahkan ya kan. Seperti Iya. itu kan. Luar Tiap biasa. Jumat berkah dia. sedekah. Padahal orang itu pas-pasan juga kayaknya. Iya, Kan iya. Sebetulnya kan segala sesuatu sudah ada contohnya. Iya. Tinggal kita contoh Itu aja. Contoh udah. itu. Yang beli ini tuh Itu petunjuk buat lu. Nah, tukang ojek tuh. Itu Lu yang ojek beli gratis. NMAX orang mana? Hah? Yang beli NMAX orang mana? Dia pelanggan dia, Langganan dia dibeliin X-Max. dibeliin X-Max. Iya itu contoh. Luar biasa. Lu yang dagang gua. Gua tukang ojek apa aja gua? Orang makanan. Ada lagi. Lantai mah makanan emang orang gua. Baru bang, baru. Baru Masya dibeliin. Allah. Itu contoh itu buat lu. Kayak gue capek nggak mau dibayar. kayak kesel banget tuh. Enggak, itu petunjuk. Iya justru. tahu. Makanya gue bilang kalau sedekah itu benar. Makanya lu kalau ada yang order GoFood apa Lu bayarin, lu antar aja gratis. Nggak usah bayar, Nggak usah bayar. biar Bu. saya aja. Siapa yang bayar? Emang udah dibayar duluan.